Semoga kalian semuanya senantiasa sehat-sehat ya. Oh ya, apa kalian semuanya sudah siap untuk belajar dan bermain? Hari ini kita akan belajar tentang cerita rakyat dari Jawa Barat. Oh ya, sebelum kita mulai belajar ceritanya, maka seperti biasa kita berdoa dulu ya. Oke, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih semuanya. Sebelum kita mendengarkan ceritanya, maka Ibu ingin kalian semuanya menunjukkan semangat kalian. Harus dengan suara yang keras ya. Oke, siap semuanya? 3, 2, 1. Anak soleh lebih berbudi, lebih pintar, lebih mandiri. Allahu Akbar. Oke, baik, terima kasih semuanya. Semangat selalu. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan cerita ya. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu, ada seorang putri yang sangat cantik sekali. Dia baik hati, lembut, dan suka menolong kepada orang lain. Nah, dia bernama Putri Purbasari. Putri Purbasari adalah putri bungsu dari Raja Tapa Agung, yaitu raja dari Kerajaan Pasir Batak. Putri Purbasari mempunyai 6 kakak perempuan, yaitu Putri Purbararang, Putri Purwadewata, Putri Purwaindah, Putri Purwakancana, Putri Purbalmanik, dan Putri Purbalai. Nah, untuk Putri Purbararang itu mempunyai perangai yang sangat buruk, kemudian kejam, dan juga suka iri terhadap orang lain. Nah, setelah Raja Tapa Agung memerintah cukup lama, akhirnya Raja Tapa Agung menyerahkan tahtanya kepada Putri Purbasari dan bukan kepada Putri Purbararang. Akhirnya Putri Purbararang sangat marah sehingga dia merencanakan kejahatan untuk mencelakai Putri Purbasari. Putri Purbararang kemudian menemui Pangeran Indrajaya tunangannya. Kemudian mereka berdua pergi ke tempatnya nenek sihir yang sangat jahat. Akhirnya oleh nenek sihir, Putri Purbararang diberikan ramuan untuk diberikan kepada Putri Purbasari. Sesampainya di istana, Putri Purbararang segera memberikan ramuan tersebut kepada Putri Purbasari. Tidak lama kemudian, Putri Purbasari di dalam tubuhnya dan wajahnya itu muncul bintik-bintik hitam yang sangat menakutkan. Akhirnya, karena keadaan Putri Purbasari yang seperti itu, sehingga Putri Purbasari diusir dari istana. Dan Putri Purbararang menggantikan tahtanya. Kemudian Putri Purbasari diasingkan ke hutan. Dalam perjalanan pengasingannya ke hutan, Putri Purbasari ditemenin oleh Uwak Batara sebagai penasehat istana. Nah, pada saat Putri Purbasari diasingkan di hutan, ada masalah besar di dunia kayangan, yaitu Pangeran Guruminda itu tidak berkenan menikah dengan bidadari yang dipilihkan oleh ibunya Sunan Ambu. Akhirnya Pangeran Guruminda itu diturunkan ke dunia manusia dengan berubah wujudnya menjadi seekor lutung. Nah, tetapi lutung ini adalah lutung yang sangat cerdas, kemudian sakti dan sangat tangguh. Nah, kemudian lutung ini disebut dengan
Lutung Kasarung. Pada saat pengasingannya di hutan, Lutung Kasarung itu bertemu dengan Purbasari. Nah, sebelumnya Pangeran Guruminda itu, yaitu yang si Lutung tadi, itu diberi pesan oleh Uwak Batara bahwa Putri Purbasari itu adalah putri bungsu dari Raja Tapa Agung yang diasingkan ke hutan karena kejahatan saudaranya atau kakak perempuannya, yaitu Putri Purbararang. Kemudian Lutung Kasarung tanpa sepengetahuan Putri Purbasari memohon kepada ibunya, yaitu Sunan Ambu, supaya dibuatkan taman dan pemandian untuk Purbasari. Akhirnya Sunan Ambu mengutus para dewa dan bidadari untuk turun ke dunia untuk membuatkan taman dan pemandian yang indah untuk Purbasari. Tamannya itu sangat indah sekali. Pancurannya dibuat dari emas murni. Kemudian dindingnya dan lantainya itu dibuat dari batu pualam. Kemudian pemandian itu dikenal dengan sebutan Jamban Saloka. Tidak hanya itu, Sunan Ambu juga mengutus kepada para bidadari untuk membuatkan pakaian yang indah untuk Putri Purbasari yang terbuat dari awan yang lembut, kemudian berhiaskan dari batu perhiasan dari laut. Putri Purbasari sangat senang sekali melihat ada taman yang indah, kemudian ada pemandiannya juga. Nah, akhirnya Putri Purbasari ingin segera mandi. Seketika setelah mandi, Putri Purbasari itu langsung berubah menjadi cantik kembali. Bintik-bintik hitam yang ada di sekujur tubuhnya lenyap seketika. Kemudian ditambah dengan pakaian bagus yang sudah dibuatkan oleh para bidadari. Lalu bagaimana dengan Putri Purbararang? Putri Purbararang mendengar kalau Putri Purbasari sudah berubah menjadi putri yang sangat cantik. Akhirnya Putri Purbararang berusaha untuk menemui Putri Purbasari yang masih ada di hutan. Sesampainya di hutan, Putri Purbararang sangat terkejut melihat Putri Purbasari yang sudah kembali menjadi putri yang sangat cantik sekali. Akhirnya Putri Purbararang itu menantang kepada adiknya untuk adu panjang rambutnya. Nah, barang siapa yang rambutnya paling panjang, maka dialah yang akan memegang tahta kerajaan. Kemudian Lutung Kasarung itu mendengar kalau Putri Purbasari itu ditantang untuk adu panjang rambutnya. Akhirnya Lutung Kasarung berdoa memohon supaya Putri Purbasari bisa memenangkan tantangan itu. Dan alangkah terkejutnya Putri Purbararang karena ternyata rambut Purbasari itu lebih panjang dari rambut Purbararang. Karena tidak bisa menerima kekalahannya, Putri Purbararang akhirnya mengajukan tantangan yang kedua, yaitu apabila Putri Purbasari bisa mendapatkan tunangan yang lebih tampan dan lebih gagah dari Pangeran Indrajaya, maka Putri Purbararang akan menyerahkan tahtanya kepada Putri Purbasari. Akhirnya dengan berkecil hati, Putri Purbasari memegang tangan Lutung Kasarung sambil memohon supaya Lutung Kasarung bisa atau bersedia untuk menjadi suami dari Putri Purbasari. Putri Purbararang sangat terkejut mendengar Putri Purbasari ingin bertunangan dengan Lutung Kasarung. Dia tertawa terbahak-bahak mengejek Putri Purbasari. Akhirnya
Lutung Kesarung berdoa memohon supaya diberikan bantuan untuk menolong Putri Purbasari. Akhirnya dalam sekejap, Lutung Kesarung itu berubah menjadi pangeran yang sangat tampan dan gagah sekali. Dan Lutung Kesarung sudah kembali wujudnya menjadi pangeran Guruminda yang sangat tampan, sakti, dan sangat gagah. Akhirnya, Putri Purbararang mengakui kesalahannya. Dan Putri Purbararang pun menyerahkan tahtanya kepada Putri Purbasari. Sejak saat itulah Putri Purbasari dan Pangeran Guruminda memegang tahta kerajaan Pasir Batang. Semenjak itu, kerajaan Pasir Batang hidup bahagia dan damai. Nah, demikian tadi cerita tentang Lutung Kesarung, yaitu cerita rakyat dari Jawa Barat. Terima kasih. Semoga kalian semuanya menikmati ya. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.